Dan terjadilah sedikit perdebatan itu, akhirnya si orang ini menceritakan yang sebenarnya, bahwasannya ketika si tangan itu hanya dari belakang itu. Tangannya itu bro warnanya putih pucat, jadi kelihatan sampai lengannya sini loh bro, sampai lengannya sini ya kan, dan itu warnanya putih pucat kayak kulit yang ditaburin merkuri gitu loh, putih banget. Dan itu si orang ini juga melihat ada kain merah di lengannya itu. Kembali lagi di Jenggotan Podcast. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. Ya, di episode kali ini menuju ke episode yang ke-100. Yup. Dan kita masih bingung ini akan menyuguhkan konten seperti apa di spesial episode yang ke-100 nanti. Jadi untuk teman-teman yang memiliki saran ataupun masukan, boleh langsung di DM ataupun di komen di akun Noise, di Spotify, di YouTube kita, di Jenggotan Podcast, supaya kita bisa punya gambaran lah minimal untuk menyajikan episode spesial ke-100 ya. Ya gitu. Nah, akan aku jelasin dikit kenapa sampai sekarang kita tuh kebingungan mau mempersembahkan apa. Sebetulnya bro, saya tuh sudah ada ide untuk melakukan penelusuran ke salah satu kampus yang terkenal angker banget. Jadi saya dapat informasi ini, ada satu kampus itu punya lab kan, dan di lab tersebut bro, cerita mistisnya tuh banyak banget dan ekstrim banget. Nah rencananya boleh nih kita penelusuran ke sana. Hanya saja ada dua bro halangannya, kenapa kita tidak bisa melakukan penelusuran di situ. Yang pertama, pihak kampus itu tidak mengizinkan kita untuk melakukan penelusuran mistis di situ. Karena kan memang ya kampus ini tuh kampus bisa dibilang top 10 bro, top 10 kampus favorit di Indonesia. Top 10. Dan yang kedua, kampus ini terletak di luar Jawa bro. Sehingga tidak ada biaya, karena iklan saja masih kosong kan ya. Tolong dong. Bagi UMKM ataupun brand-brand yang sudah memiliki nama, bolehlah kontak-kontak kita. Iya boleh. Nanti kalau ada fresh money bisa langsung kita bikinkan konten horor ya. Konten horor yang kita jamin mirip kayak di TikTok tahu. Kayak gimana itu konten horor TikTok? Ada ular yang begini-begini di TikTok ya kan. Nanti ya kan. Ikut jadi tampil lagi lucu gitu. golek editor golek. Jadi terhalang oleh dua alasan itu. Tapi biar bagaimanapun itu, aku ganti deh kalau kita nggak bisa penelusuran, aku ceritain aja deh kisah mistisnya di episode kali ini. Oke, nah ada apa nih untuk episode kali ini? Jadi bro, di salah satu kampus top di Indonesia yang ada di luar Jawa itu, terfokus gangguan mistisnya ya, itu kebetulan terfokus pada gedung praktikum teknik ya, fakultas teknik itu ada gedung praktikumnya ya kan. Nah itu di gangguannya tuh selalu di situ bro. Jadi gedung praktikum tekniknya itu berada di paling utara kampus. Yang which is itu terletak paling belakang kampus. Paling belakang. Nah, gedung praktikum tekniknya itu adalah milik fakultas teknik, bukan milik jurusan, karena gedung praktikum tekniknya itu dipakai bareng-bareng nih antar jurusan. Jadi kan setiap satu fakultas kan punya jurusan banyak tuh ya kan. Nah
kebetulan gedung praktikum teknik yang dimaksud adalah gedung praktikum teknik bersama. Oh iya. Jadi jurusan teknik sipil di situ, teknik mesin di situ, ya kan, teknik elektro juga di situ, begitulah bro. Nah, gedung ini memiliki 3 lantai. 3 lantai. Yang dimana setiap lantainya itu katanya punya penunggu-penunggu. Sangat dispesialkan ya, karena setiap lantai itu punya penunggunya sendiri. Iya, betul. Tapi aku nggak tahu alasannya kenapa kok makhluk halus itu selalu begitu. Jadi mungkin main teritorial ya. Nah, pada cerita kali ini akan kami bawakan dan akan terfokus pada kejadian-kejadian mistis yang ada di lantai 1. Lantai 1. Okay. Karena lantai 2 sama lantai 3 aku belum dapat ceritanya sama sekali, bro. Nah, lantai 1 aja nih ceritanya tuh udah banyak banget. Nah, yang pertama tuh ya, yang pengen ku ceritain ke teman-teman adalah di gedung praktikum teknik itu, di paling belakangnya ya bro ya. Paling belakang. Jadi lab ya kan, paling belakang lab itu tuh ada kayak ruangan kecil bro, yang dimana dulunya itu toilet. Tapi sekarang fungsinya. Nah, tapi pada cerita ini fungsinya itu sudah dirubah menjadi gudang. Saya nggak tahu kenapa ruangan tersebut dialihfungsikan, tapi yang jelas ketika teman saya ini cerita, ketika teman saya berkuliah ya, itu ruangan itu sudah menjadi gudang. Ruangannya kecil bro, cuma sekitar 2x3 doang, setara kamar kos-kosan secara dimensi luasnya ya. Itu terletak di paling pojok, di paling belakang dari lab tersebut, ya kan. Kebetulan teman saya ini, ya kan, begitu dia menjadi maba dan masuk ke lab tersebut, ya kan, ruangan itu selalu dikunci. Tanpa suatu alasan apapun. Yang teman saya tahu. Ya kan. Nah, tapi setelah dia berkuliah selama beberapa minggu, akhirnya dia dapat alasannya kenapa ruangan tersebut dikunci. Jadi bro, karena ruangan tersebut ketika tidak dikunci bro, terdapat gangguan-gangguan mistis. Ya. Ketika nggak dikunci, terjadi gangguan-gangguan mistis di ruangan tersebut. Sering tertampak sosok, entah itu bayangan, entah itu sosok wanita berambut panjang ada di dalam ruangan tersebut, ya kan. Nah, aku ceritain dulu nih kenapa ruangan tersebut ditutup. Cerita yang pertama nih. Jadi sebelum teman saya kuliah, jadi seniornya itu pernah mengalami kejadian kayak gini tuh. Jadi tuh di lab tersebut ya, lab tersebut itu ada rolling door. Rolling door yang paling depan tuh ada rolling door. Nah, begitu kita buka rolling door bro, pandangan kita langsung tertuju ruangan itu. Jadi lurus, kita ngeliat lurus aja nih, langsung tertuju ke ruangan itu. Dan yang bikin ruangan itu tuh dari luar terasa serem banget. Di titik itu adalah titik di mana ruangannya paling gelap. Sudah paling gelap. Terus yang kedua, di depan ruangan itu ada rak bro. Rak kira-kira setinggi 2,5 meter. Raknya tinggi banget. Dan itu raknya itu ada di kanan sama di kiri. Terus di tengah-tengahnya pintu dari ruangan tersebut, ya kan. Nah, rak itu isinya adalah arsip praktikum dari tahun-tahun dulu sampai yang terbaru nih. Jadi banyak sekali jilitan-jilitan arsip praktikum gitu loh bro. Ya kan? Jadi kebayang yang ngebentuk lorong, terus di tengah-tengah ada pintu. Begitu ngebuka rolling door, itu langsung terlihat ruangan itu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh senior teman saya ini. Salah satunya ketika pagi hari bro, seniornya teman saya ini ngebuka rolling door, ya kan. Terus
pandangannya tuh menuju ke ruangan itu, dan ruangan itu tidak tertutup tapi terbuka setengah. Oh iya. Nah begitu teman saya ngelihat lurus, itu kayak ada apa ya, disambut ya dengan kepala yang seolah mengintip dari dalam ruangan itu. Padahal teman saya ini, senior teman saya ini itu adalah mahasiswa yang pertama kali masuk lab di hari itu. Jadi masuknya orang tersebut, sosok tersebut itu gak ada yang tahu gimana caranya, Bro. Karena semua akses sebetulnya terkunci. Kan masih pagi juga dan masih dia orang pagi. pertama. Iya. Jadi begitu senior teman saya ini melihat si kepala yang ngintip itu terus masuk lagi ke ruangannya. Jadi kayak ngintip dengan rambut yang menjuntai ke bawah banget. Yang which is mahasiswi teknik nggak ada nih yang rambutnya sepanjang itu. Itu kan? Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bu. Iya. Jadi akses masuknya itu bukan cuma rolling door itu. Jadi bisa lewat dari mana? Bisa lewat dari pintu samping, yang dimana pintu samping tersebut terletak tepat di samping rak-rak arsip lab. Jadi posisi pintu samping itu sangat berdekatan dengan pintu ruangan itu. Jadi Bro ya, pintu kecil itu tuh digunakan sebagai, jadi kalau ada mahasiswa dan mahasiswi habis selesai nge-lab di luar, ya kan? Ya. Biasanya tuh masuk lab bersamanya tuh lewat situ, nggak lewat rolling door. Rolling door itu. Ya kan? Jadi biar lebih deket lah. Ada nih rame-rame satu kelompok praktikum itu ya habis praktikum di luar lab ya. Itu ya kira-kira ada 7 orang lah. Itu masuk tuh lewat pintu kecil itu tuh. Masuk ya kan. Masuk. Nah, barisan paling belakang itu ada cewek lah. Seniornya teman saya ini, seorang cewek. Teman-teman semua udah masuk nih. Tinggal si cewek itu doang masuk paling terakhir. Nah, pas si cewek ini masuk, Bro, ya kan? Pas si cewek ini masuk. Posisi dari pintu ruangan bekas toilet itu tepat di samping kirinya. Samping kiri dari pintu masuk samping. Ya betul, ya kan? Yeah. Begitu dia buka pintu samping, dia masuk tuh dapat 1 langkah. Nah, begitu dapat 1 langkah di sebelah kirinya persis, itulah pintu ruangan itu. Jadi dia santai dong, masuk aja dong. Nah, begitu dapat 1 langkah, tiba-tiba ada suara begini. Jadi menurut pengakuan dari senior teman saya, suaranya kayak ada yang berlebihan. Iya. Dan asal suara dari pintu yang ruangan terkunci itu. Iya. Itu posisinya ruangannya terkunci apa kebuka? Buka setengah. Terbuka setengah. Refleks senior teman saya ini noleh ke kiri dong. Iya. Dan kebetulan pada waktu itu spot tersebut tuh gelap banget. Jadi pas noleh ke kiri, senior teman saya ini hanya melihat pintu ruangan itu terbuka setengah. Dan juga di dalam ruangan itu ada sosok siluet orang gitu loh, berdiri. Tapi senior teman saya ini nggak bisa melihat. Cuman siliot. Pikirnya senior teman saya ini adalah kakak-kakaknya yang catcalling dia. Oh ya. Karena tampak sekali bahwa rambutnya itu gondrong. Karena kan pas teknik cowok-cowoknya banyak yang gondrong kan. Nah, alhasil cuekin aja. Dia masuk tuh sama teman-temannya kan, sama asletnya juga. Nah, pas mereka semua masuk, mereka tuh langsung menuju ke sofa. Ada sofanya. Jadi fungsi dari sofa tersebut adalah untuk berdiskusi nih antar kelompok praktikum sama asisten labnya. Diskusi samping. Jadi ada aslab sama anggota-anggota praktikum lagi duduk di sofa. Nah, kalau kita duduk di sofa tersebut, nah
menoleh dari kiri. Kiri itu melihat ruangan. Ruangan Itu yang tadi. angker tersebut dan juga ngelihat arsitek lampunya itu ya kan. Itulah. Si senior teman saya. Nah, itu di sofa yang bentukannya tuh sofa satu gitu loh bro. Satu deret. Bukan satu deret tapi emang cukup untuk satu orang. Jadi sofanya Oh. itu ada 3 bro, ya kan? Sofa yang buat satu orang doang, sofa yang berderet panjang, sama ada lagi satu sofa lagi untuk satu orang doang. Oh iya iya. Dan kebetulan senior teman saya ini duduknya di sofa yang berhadapan langsung dengan ruangan itu dan juga rak dari arsitek. Iya. Oke, Heeh. berdiskusilah sama asisten lain kan. Nah, anehnya tuh di sini kan ada jarak yang cukup jauh nih antara sofa sama ruang tersebut. Iya. Secara tiba-tiba pas di tengah-tengah diskusi, pas diskusinya tuh lagi stuck lah, lagi Hening. hening. Mm. Senior teman saya datang itu di samping kuping kiri dia. Kedua kalinya berarti siulan. Dan kebetulan bebarengan pada saat suara itu terdengar, si senior teman saya ini yang cewek itu melihat ke semua orang yang ada di situ, dan semua orang yang ada di situ diem, Kayak matung. bukan matung, nggak ada yang Nggak ngeh kalau siul. Jadi kan logikanya kalau ada yang siul itu kan dia kan Kayak, teman-teman ya, sendiri dong, ya, ya ya. kan. Nah posisinya di sebelah kiri senior teman saya itu tembok bro. Jadi bisa dipastikan gak ada yang siul dan gak ada yang sadar ada siulan itu kecuali Temen. merinding dong karena kan siul siapa, coba ditoleh ke belakang gak ada siapa-siapa kan. Nah, kan noleh ke belakang tuh si saudara teman saya. Iya iya. Terus noleh ke depan lagi. Nah pas noleh ke depan kan madep Rak. arsitek. Heeh. Sosok anak laki-laki berdiri atas rak itu sambil Nggak di dalam ruangan yang di atas rak ya. Oke. Cek. Oke. Tepatnya di situ. Walaupun nggak di dalam, tapi di dekat ruangan itu, bro. Itu Malah- tuh secara tiba-tiba senior teman saya ini langsung pingsan. Detik-detik awal dia pingsan tuh belum ada yang ngeh, bro. Dikira itu kecapean terus ketiduran. Iya iya. Soalnya kan yang lain juga nggak denger siulan itu kan. Nggak denger. Nggak denger. Dan nggak lihat sosok kuntilanak merah yang di atas rak tadi. Jelas banget. Nah tapi menurut pengakuan si senior teman saya ini, si kuntil anaknya itu nggak menghadap ke teman saya tapi ngadep membelakangi dia. Tapi tetap aja ngagetin, bro. Iya. Ada sosok yang berdiri di rak buku. Terus cerita lanjutannya lagi nih, alasan kenapa pintu ruangan itu selalu ditutup. Suatu ketika ada seorang mahasiswa nih, kebetulan temennya temen saya ini, Yang ngalamin kejadian itu. ya. Nah mahasiswa ini ingin ngambil lem kulit, bro. Lem kulit. Ya lem kulit. Jadi kan ada lem khusus kulit gitu loh, bro. Ya kan. Kebetulan si orang yang ngalamin ini itu pengen memperbaiki itu loh, bro. Kulit yang ada di persneleng ya, kayak mobil ya. Ya lapisannya itulah. Lapisannya itu. Jadi nggak perlu susah-susah jahit, tinggal dilem kulit Iya. selesai gitu kan. Cuma kebetulan ya kan nyari lem kulit itu agak susah, bro. Karena kan posisinya di luar Jawa juga, otomatis kan distribusi nggak terlalu baik ya. Nah, si temannya teman saya ini ada referensi bahwa di gudang itu ada lem kulit. Akhirnya suatu ketika dia masuk nih
Dia masuk. Kebetulan yang mengalami kejadian ini itu bukan anak teknik. Gara-gara dia nyari lem kulit akhirnya masuk ke gedung itu. Ya. Tapi nggak sendirian, ditemani sama temennya. Tapi temennya nungguin di depan lab sambil ngerokok, tinggal ditunjuk aja sama temennya. Wes kamu jalan di situ, di gudang itu ntar ada lem kulit. Kebetulan lem kulitnya tuh emang punya dia bro. Ya kan. Oke. Temennya nunggu di depan. Si orang yang ngalamin ini masuk ke lab lewat rolling door. Pas lewat rolling door itu ada sih bro beberapa orang yang di lab tersebut lagi gawe lah, lagi kerja gitu kan. Ada beberapa mahasiswa. Nah, si orang yang ngalamin ini nggak kenal dong, makanya nggak saling sapa kan, gitu. Dia jalan lurus ngelewatin sofa, ngelewatin rak, terus masuk ke ruangan itu. Ruangan itu posisinya tertutup bro, tapi nggak terkunci. Dibuka masuk, itu aman. Masih aman sejauh ini, tidak menemukan jump scare tidak gitu kan. Dia masuk ya kan. Begitu masuk terus noleh ke kanan, itu ada kayak rak-rak gitu bro. Tempatnya barang-barang nggak jelas lah. Nah, disuruh temennya untuk nyari lem kulit di situ. Nah, pas mau nyari lem kulit bro, di salah satu sisi rak, ya kan, di salah satu sisi rak, yang itu di sisi bagian kiri dia. Di rak di bagian kiri dia itu ada sesuatu yang mencuri perhatian dia. Ada cat semprot bro, kaleng cat semprot, pilok. Ya bahasanya begitu. Warna biru neon, langka loh. Warna biru neon loh. Biru neon. Apalagi visualnya tuh keren bro, cat semprotnya itu. Jadi warna dasarnya tuh hitam, terus tulisannya tuh biru neon gitu. Jadi kayak nyala banget gitu loh. Dan kebetulan ruangan itu tuh juga gelap bro. Jadi yang tampak nyala banget ya nyentrik itu cuman tulisan biru neon itu ya. Terus dia tertarik, wah bisa nih aku ambil gitu kan. Tapi dia nggak lupa tujuan utamanya, nyari lem kulit ya kan. Oke, nyari lem kulit dulu deh. Ingat posisinya di sebelah kiri dia. Dia nyari tuh lem kulit nyari. Adalah sekitar 5 menit lah. Terus dia istirahat bentar lah untuk melihat sekitar kan. Nah pas dia istirahat sebentar untuk melihat sekitar, pilok itu pindah ke sebelah kanan dia. Padahal dia nggak mindah. Tapi si orang ini belum nggak sadar kalau pindah. Tapi dia ngelihat kalau itu sudah berpindah, tapi nggak sadar kalau pindah ya kan. Terus lanjut cari lagi kan, cari lem kulit segala macem, belum dapat kan. Dia berhenti lagi ya kan. Terus dia agak mundur mau ngelihat sekitar lagi ya kan. Kaleng cat itu sekarang posisinya ada di sebelah kiri dia lagi. Pindah lagi di kiri. Sekarang orang ini tuh baru sadar. Loh, gelisah. Tadi kok bentar deh, dia agak bingung sendiri gitu loh. Tadi bukannya kok kayak pindah gitu kan? Iya. Wah mungkin lagi blank aja kali ya kan? Ruangannya kan juga remang-remang ya kan? Terus dia lanjut nyari lem kulit kan. Lanjut lagi sampai dia itu putus asa bro. Akhirnya dia tuh refleks bilang pelan sih tapi bilangnya gini, ini mana lagi lem kulit gitu kan. Mana lagi lem kulit. Tiba-tiba dari arah belakang dia itu ada tangan bro. Jadi si orang ini madep sini nih ya kan. Mana lagi lem kulit. Tiba-tiba dari belakang dia tuh ada yang nyodorin lem kulit. Padahal dia sendirian sebelumnya di situ. Iya. Tapi dia nggak sadar, terus akhirnya diambil terus bilang makasih gitu kan. Pas noleh ke belakang itu nggak ada siapa-siapa bro.
bisa diduga itu kan orang-orang lab yang ada di dalam kan ada masih ada beberapa tuh ya kan. Iya. Si orang ini menduganya tuh gitu, atau si temennya itu tiba-tiba masuk ke dalam terus ngasih gitu kan. Oh oke gitu. Ambilin kulit kan, dia mau keluar tapi dia nggak lupa mau ngambil cat semprotnya. Iya. Cat semprotnya nggak ada. Pindah kanan, balik kiri lagi, terus dicari. Dan gak adanya ini bener-bener gak ada ya, karena dia berusaha nyari lagi terus gak ada. Akhirnya kok tiba-tiba gak ada. Akhirnya dia serem sendiri gitu loh. Terus keluar, ya kan, keluar. Nyampe rolling door, itu temennya masih ngerokok di situ bro. Terus ditanya, kamu tadi masuk ke dalam? Enggak gitu kan. Kenapa? Enggak, ini aku ketemu lem kulit. Ya bagus dong. Yeah. Tapi ada yang ngasih dari belakang gitu kan. Saya pikir kamu. Oh enggak, dari tadi aku ngerokok di sini. Terus si temennya ini mungkin itu kali orang-orang yang ada di dalam. Enggak mungkin dong. Soalnya kan mana apa yang dipingini si orang mana itu. Mana tahu kan kalau si orang itu pengen lem kulit kan. Mana tahu. Dan terjadilah sedikit perdebatan itu. Akhirnya si orang ini menceritakan yang sebenarnya, bahwasannya ketika si tangan itu hanya dari belakang, tangannya itu bro warnanya putih pucet, jadi kelihatan sampai lengannya sini loh bro. Sampai lengannya sini ya kan. Dan itu warnanya putih pucet kayak kulit yang ditaburin merkuri gitu loh. Putih banget. Dan itu si orang ini juga melihat ada kain merah di lengannya itu. Kayak cerita yang sebelumnya. Nah itu tadi, ya kan. Terus akhirnya si orang tersebut taunya ya ada yang bantuin tapi nggak tahu siapa. Nah si temennya ini yang anak teknik itu nggak berani ceritain yang sebenarnya apa yang dialami. Kan dia tahu tuh ada mitos kuntil anak merah itu kan. Terus cerita berikutnya nih, ya kan, yang membuat ruangan itu ditutup, ya kan. Kejadian ini tuh pada saat tempat itu masih berfungsi menjadi toilet. Jadi lama lah ceritanya. Mau makin lama lagi, sengaja aku bikin alurnya mundur kan. Jadi di tahun sekitar ya 90-an bro. 90-an. Jadi ada seorang mahasiswa lah, dia tuh ada keperluan praktikum kan sama kelompoknya. Nah kebetulan kelompoknya itu terbagi menjadi dua. Ada yang keluar di luar, praktikum di luar. Nah ada yang stay di lab. Yang stay di lab itu 2 orang, mahasiswa sama mahasiswi, cewek sama cowok, ya kan. Nah pas stay di dalam ruangan itu, tugas berdua ini adalah merekap data yang sudah ada di lab, gitu. Jadi harus di lab memang mereka berdua, ya kan. Cewek cowok nih, ya kan. Sofanya belum ada, tapi bukunya udah ada. Layoutnya ya seperti itu tadi. Ya layoutnya seperti itu tadi. Pintu toilet ya. Karena itu masih jadi toilet kan. Nah awalnya mereka berdua itu sedang mencari referensi arsip di arsip itu loh, di rak itu loh, ya kan. Nyari berdua tuh nyarinya tuh ya kan. Terus kan ada cewek sama cowok. Si ceweknya tolong lanjutin nyarinya, aku mau ke toilet dulu. Si cewek masuk nih, jebret ya kan, pintu ditutup kan. Gak selang beberapa menit, detik malah, selang beberapa detik doang, tiba-tiba dari arah pintu samping si cewek itu ternyata masuk bro. Kan tadi udah masuk. Kan si cewek yang bersama si cowok itu masuk ke toilet kan. Hari dari pintu samping temennya itu ternyata masuk juga, orang yang sama. Ternyata si cewek itu, si teman cewek itu dari tadi sama teman-temannya praktikum di luar. Waduh. Yang baru masuk ke toilet dari lewat pintu samping.
orang yang sama bro. Nggak tahu sama, nggak tahu mirip, tapi jelas nggak mungkin orang yang sama. Jadi logikanya nih, Anda misalnya sama saya, terus saya izin ke toilet ya kan, saya masuk ke toilet, terus tiba-tiba selang beberapa detik dari pintu samping saya tuh datang, baru masuk toilet lagi. Dan ya itu nggak masuk toilet lagi bro. Jadi langsung diskusi itu aja. Dan si cowoknya ini sepanjang diskusi diam, bingung apa yang terjadi, dan juga ditungguin. Nih, kok ditungguin kan, diliatin tuh ruangan toilet kan, tetap tertutup bro. Karena ada yang masuk. Karena tadi ada yang masuk, gak ada yang keluar. Sampai hal itu berakhir ya ketika aslabnya itu masuk ke toilet dan gak ada apa-apa bro. Jadi asisten labnya tuh masuk toilet, beberapa menit kemudian terus keluar. Kayak tidak terjadi apa-apa. Seperti tidak terjadi apa-apa. Oke. Nah, ini nih bro. Jadi kan semua cerita itu saya dapatkan dari teman saya ini, ya kan, yang berkuliah di sana. Dan kebetulan kembali ke cerita awal tadi, bahwasanya ketika pertama kali teman saya masuk ke lab tersebut tuh posnya sudah terkunci. Dan pada saat dikunci, gangguan itu tetap muncul. Nah ini aku ceritain ya, aku ceritain lanjutannya ya. Itu masuk ya, begitu masuk kok kekunci ya kan, kekunci. Terus apa namanya, dapat cerita tersebut lah ya kan. Nah pas dapat cerita tersebut bro, teman saya ini dapat cerita tambahan bahwasannya walaupun ruangan itu dikunci, gangguannya tetap ada. Jadi terutama pas awal-awal penguncian itu ya. Jadi begitu ada gangguan-gangguan yang begitu-begitu, pihak lab sepakat untuk mengunci ya kan. Nah pas awal-awal kunci itu bro, kan awalnya belum dikunci. Awalnya kan pintu itu selalu terbuka setengah kan. Akhirnya mendapati kejadian mistis, akhirnya ditutup doang. Tutup doang, nggak dikunci. Nggak dikunci ya kan, nggak dikunci. Nah ternyata ada gangguan bro di situ bro. Jadi ada sekali waktu tuh ada orang apa ya, aslab lah, asisten lab duduk di sofa, tiba-tiba ada yang lewat bro dari rolling door ya kan, rolling door lewat aja, nggak ada dosa gitu loh, lewat aja. Dan itu pakaian si sosok orang itu tuh bukan pakaian mahasiswa, bukan. Tapi seorang perempuan rambut panjang berjubah merah lewat depan dia. Nah aslabnya tuh kan lagi nulis tuh, terus ada yang lewat tuh kan, pasti dari bagian matanya kan, oh ini kok pakai mahasiswa ada pakaian merah gitu kan, merah banget. Terus ditengok ternyata ada cewek pakai daster bro, ya kan, daster merah itu. Ngampus pakai daster, rambut panjang, nggak ada dosa. Terus masuk ke ruangan itu, terus begitu dia masuk terus ditutup lagi. Pakainya daster dan dia itu apa namanya, bertelanjang kaki, belama kalau istilah bahasa Jawanya. Nah si aslab itu kebetulan cewek, dia nggak berani nyamperin itu. Ya itu yang pertama. Nah begitu ada kesepakatan kalau misalnya ruangan itu tuh ditutup, kan tidak menyelesaikan masalah. Ya. Ada gangguan tersebut. Akhirnya keluar kesepakatan bahwa dikunci. Nah pas dikunci ini juga gangguannya juga nggak berhenti. Jadi pas dikunci beberapa kali orang yang ada di lab itu mendengar suara gergek dari dalam. Kayak mau kunci di dalam terus mau keluar gitu ya. Yap. Awalnya sih dikira ada yang kekunci. Tapi begitu dicek selalu nggak ada siapa-siapa. Udah dikunci malah makin. Ya itulah ceritanya bro. Di lantai yang dasar. Nah akan saya ceritakan di chapter selanjutnya, masih di lantai dasar. Untuk itu bagi yang penasaran, ikuti terus podcast Jenggotan dengan cara subscribe di YouTube, Noise dan juga Spotify. Ya itulah tadi cerita dari Bro Adam ya. Chapter pertama di salah satu kampus yang memiliki gedung teknik bersama. Cerita pertama yaitu di lantai 1,
akan kita lanjutkan cerita 2 di episode berikutnya. Terima kasih.